ngomongin kewajiban menegakkan keadilan dan kebenaran dengan penuh keberanian, ya udah lu adepin deh tuh, lu adepin deh. Teriak-teriak ngomongin keadilan, ada. Terus gimana keadilan untuk Bapak Jokowi yang selama ini Anda injak-injak? Keadilannya di mana? Damai orang-orang macam kayak lu, pendukungnya aja modelan kayak lu, gimana mau damai? Mungkin ya Abah atau Pak Aniesnya iya bikin damai, orang yang kayak lu, pendukung yang kayak lu yang bikin kagak damai. Setelah buran ditemukan. Ya teman-teman, selamat bergabung kembali di channel Ujang Sarip. Ujang harap semuanya dalam keadaan sehat dan rezekinya pun selalu diberi kelancaran. Kali ini Mang Ujang penasaran dengan sebuah video tanggapan dari seorang mbak-mbak yang menanggapi video Tipa ketika Tipa merengek bahwa anaknya mendapat teror. Soalnya di aplikasi sebelah tanggapan mbak ini gede banget viewsnya. Pasti menarik nih teman-teman. Selain itu Mang Ujang juga punya beberapa video gokil karya warganet yang akan kita simak juga. Jadi yuk mari kita mulai. Dr. Tifa mengaku bahwa anaknya bahkan keluarganya sampai mendapatkan teror dari masyarakat nih gara-gara Pak Jokowi nih, parah nih Pak Jokowi nih. Keluarga saya, anak-anak saya mengalami teror. Jujur ya, sebenarnya gue nggak tahu ya anak-anaknya Dr. Tifa siapa aja, keluarganya Dr. Tifa itu seperti apa dan siapa gitu, gue nggak tahu. Bahkan gue sampai detik ini aja masih bertanya-tanya sebenarnya Dr. Tifa itu dokter beneran, dokter-dokteran, atau dia dicap sama masyarakat sebagai dokter, atau beliau ini dokter apa? Kan gara-gara Dr. Tifa ngomong kayak gitu, gue jadi penasaran anak sama keluarganya tuh siapa aja. Akhirnya gue searching. Lagi pula kalau dipikir-pikir, ini Dr. Tifa nih lucu ya. Dia duluan yang ngubek-ngubek keluarganya Pak Jokowi gitu. Sekarang giliran keluarganya diubek-ubek sama masyarakat, dianya ngerasa terzolimi, ngerasa tersakiti, ngerasa nggak terima. Jangan sampai yang dilakukan oleh Joko Widodo ini menyalahgunakan kekuasaan faktor yang masih dimiliki. Ini gue bingung kenapa dia jadi nyalain Pak Jokowi, dibilang Pak Jokowi masih menggunakan kekuasaan. Sekarang gini ya, Pak Jokowi itu 2 periode 10 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia. Ya otomatis beliau itu punya masa gitu, punya masyarakat, bahkan punya kebaikan dan hati tersendiri di hati para pendukungnya gitu. Jadi bukan Pak Jokowi menggunakan kekuasaan, ya emang masyarakat aja masih banyak yang dukung Pak Jokowi. Lu aja yang ribet Dr. Tipa. Ngapain lu nyalain Pak Jokowi? Lu sendiri yang cari perkara. Nih kalau udah begini nih ujung-ujungnya udah nggak usah minta tolong rakyat. Dimarahin. Sebagai seorang muslim, saya juga berpegang teguh pada firman Allah bahwa kita bukan sekedar bisa, tapi kita punya kewajiban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dengan penuh keberanian. Udah mulai-mulai bawa agama nih, mulai-mulai bawa muslimah-muslimahan nih. Ngomongin kewajiban menegakkan keadilan dan kebenaran dengan penuh keberanian, ya udah lu adepin deh tuh, lu adepin deh. Teriak-teriak ngomongin keadilan, ada. Terus gimana keadilan untuk Bapak Jokowi yang selama ini Anda injak-injak? Keadilannya di mana? Dr. Tipa baru akhir-akhir ini aja muncul, baru akhir-akhir ini aja dapat teror, akhir-akhir ini dihujat, digoreng jadi bulan-bulanan netizen. Gimana Pak Jokowi 10 tahun? Gue yakin Pak Jokowi sakit hatinya lebih besar daripada si Dr. Tipa ini, tapi Pak Jokowi diem. Baru belakangan ini tuh ya, Pak Jokowi ngambil tindakan gitu. Baru kali ini, selama ini dia diam. Sekarang Dr. Tipa teriak-teriak, anak saya tidak salah apa-apa, dapat teror, bla 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 bla. Lah itu yang selama ini dirasakan sama anak-anak Pak Jokowi, dokter. Saya setuju Dr. Tipa kalau kita harus menegakkan kebenaran dengan keberanian, setuju. Tapi dengan cara yang benar, Bu. Bukan dengan cara memfitnah, menebar kebencian. Bukan dengan cara memaki dan menginjak-injak harga diri seseorang. Ini dia Dr. Tipa, dokternya dari mana sih? Kuliahnya di mana sih? Kata gua kok nggak mencerminkan seperti seorang dokter gitu, tidak berwibawa seperti seharusnya seorang dokter Kan gitu. dokter hewan Padahal namanya Dr. Tipa juga. itu pendukung kubu sebelah gitu, pendukung Abah gitu. Cuma maksud gua kayak kok sampai separah ini gitu loh, sampai perang dunia ketiga aja membutuhkan si Abah gitu. Kalau Anies sejati itu, Tifa itu lah. Kan dari kata-katanya bisa dilihat, Anies itu dibutuhkan oleh dunia. Perang dunia ketiga itu membutuhkan Anies Baswedan. Anies itu harus levelnya jadi sekjen PBB. Allah belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI kembali. Anies Palestina tuh membutuhkan Anda. Oke. Ancaman perang dunia ketiga itu membutuhkan Anda. Saya memprediksi beliau itu kurang lebih, kalau presiden terlalu kecil ya, saya melihat beliau itu nanti akan menjadi sekjen PBB, dapat Nobel perdamaian. Begitu. Perang dunia ketiga butuh dia. Buat apaan? Perang dunia ketiga butuh dia buat apaan? Buat jadi apaan? Biar ngapain? Dapat Nobel perdamaian. Perdamaian apa? Perdamaian yang mana? Orang yang buat kita nggak damai, orang-orang macam kayak lu, pendukungnya aja modelan kayak lu. Gimana mau damai? Mungkin ya Abah atau Pak Aniesnya iya bikin damai, orang yang kayak lu, pendukung yang kayak lu yang bikin kagak damai. Jadi presiden untuk Mas Anies terlalu kecil. Menurut dia akan menjadi PBB ya, perdamaian Sekjen. dunia gitu.
Sekarang gue mau nanya, dia jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Gue serius nanya, sekarang dia jadi apa? Ngebela, mendukung, jadi followers, nggak apa-apa. Tapi kalau ngebelainnya udah modelan begini nih, kata gue nih udah di luar ekspedisi, udah di luar nalar. Ini dokter Tipa ini yang ngebelainnya ya, kayak orang lagi jatuh cinta. Bahkan orang lagi jatuh cinta monyet zaman SD, zaman SMP Emang tuh cinta, lewat ya Mbak. sama dokter Tipa. Nih kebucinannya lewat. Emang kalau ngasih tau orang lagi bucin tuh susah, kagak masuk. Masuk kuping kanan, keluar kanan, nggak sempet nyangkut di tengah. Dia ini dokter, beneran dokter. Dokter itu kan tugasnya kan bikin pasien jadi sehat gitu ya. Permasalahannya kalau dia juga jadi pasien tuh gimana? Dokter disuruh menyehatkan pasien, lah dia pasiennya. Biar aja deh kata gue, biar aja wes angel cah iki, wes angel wong sito iki. Udah susah. Bahkan gue sampai lupa kalau orang yang disanjung-sanjung sama dokter Tipa itu Imam Mahdi. Kata gue ini dokter Tipa kalau dibawa ke Pak Purnomo juga kagak bisa nolong dia. Perang dunia ketiga membutuhkan dia tuh buat apa gitu, buat jadi avatar gitu, mengendalikan air, api, tanah, udara, apa bagaimana sih kagak paham gue. Ya, orang-orang tuh heran sama Tipa gitu kan. Menghabiskan waktu hanya untuk mencari-cari kesalahan Bapak Jokowi gitu kan. Playing victimnya tuh Tipa tuh luar biasa sekali loh di setiap narasinya. Terus dia sisipkan ya drama-dramanya itu gitu kan. Seolah dia yang menjadi korban gitu kan. Sampai dia mengagung-agungkan Pak Anies ya. Bahwa Pak Anies itu dibutuhkan oleh internasional. Kalau dibutuhkan sekarang gak mungkin jadi pengangguran Tipa. Oke, kita lanjut lagi. Bang Ujang punya beberapa video karya netizen, video-video hasil AI yang luar biasa dari segi kemiripannya. Mari kita simak. Di rupiah. Iya. Di rupiah sama Bapak Jokowi ya. Biar waras. Gila ini AI ini. Tapi sorry ini kok agak-agak mirip Pak Ade Armando juga ya. Polisi Jepang doh. Iya, tangkap semua nih. Polisi Jepang itu. Yang ini masih buron. Berarti paling licin nih kalau masih buron nih. Setelah buron Tipa ditemukan. Ih, kalian kebangetan banget ini ngeditnya, astaga. Bajunya compang-camping. Iya. Pak Anies itu memang ramah ya ke perempuan tuh gitu kan. Bikin gerah Tipa jadi. Hai, Dokter Tifa. Di penjara itu tidak enak. Apemu bakal kisut dan kedinginan. Di sini, kamu tidak akan dapat belayan lelaki. Ternak-ternaknya abah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi update dari peristiwa kriminalisasi yang kami lakukan yang terjadi pada kami. Kriminalisasi yang kami lakukan dengan Bapak Reza Fadila, kemudian terjadi pada Bapak Jokowi kali ah. Ibu Kurniatri Rayani yang kami Keceplosan sudah dia. lakoni ya. Kami perlu sampaikan bahwa kriminalisasi tersebut berlangsung betul-betul di luar kemanusiaan. Jadi Ibu Kurniatri Rayani terutama beliau dalam keadaan sakit berat, tetapi masih dipaksa
Bahkan sampai tengah malam untuk dilakukan pemeriksaan. Alah, pemeriksaan sampai setengah malam juga belum seberapa. Kan biasanya juga demo sampai berjilid-jilid ya. Kriminalisasi yang terjadi kepada kami di luar kemanusiaan. Memangnya kriminalisasi yang kalian lakukan kepada Bapak Jokowi tidak di luar kemanusiaan. Selama 10 tahun kalian tuding Bapak Jokowi korupsi, Bapak Jokowi terlibat PIK 2, Bapak Jokowi antek asing, Bapak Jokowi PKI, Bapak Jokowi ijazahnya palsu, Bapak Jokowi ini katanya yang terbaru itu menggelontorkan dana 2,58 triliun hanya untuk melindungi ijazahnya. Itu di luar kemanusiaan loh. Udah biadab sekali ya tuduhan kalian kepada Bapak Jokowi gitu kan. Selama 10 tahun Bapak Jokowi digempur dengan tuduhan dan fitnah, baru kali ini Bapak Jokowi mengambil tindakan, mereka merasa menjadi korban, merasa dikriminalisasi, merasa menjadi manusia-manusia yang paling disengsarakan di muka bumi ini. Rakyat itu sudah muak. Mereka muak karena selalu dibawa-bawa namanya, dilibatkan namanya dalam orasi, dalam pidato, mengatasnamakan rakyat demi rakyat. Padahal tidak semua rakyat mendukung aksi-aksi mereka. Mang Ujang juga rakyat, tapi Mang Ujang bukan termasuk dalam golongan rakyat yang mereka sebut. Ya mungkin rakyat yang mereka sebut itu adalah rakyat 24 sama rakyat 16. Ya siapa lagi kan yang selama ini selalu tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan pemerintah ya, apalagi melihat kedekatan Bapak Prabowo dengan Bapak Jokowi. Rakyat 16 sama rakyat 24 ini selalu meradang gitu. Nah mungkin sekian video kali ini teman-teman, semoga videonya bermanfaat, semoga videonya juga menghibur teman-teman. Kita sudah menyimak tadi video karya hasil AI yang luar biasa ya kemiripannya gitu kan. Tapi ya berbahaya juga si AI ini gitu kan. Karena sering juga dipakai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk membuat sebuah hoax gitu. Karena teknologi ini sekarang luar biasa ya, bisa membuat wajah tokoh-tokoh itu dibikin mirip sedemikian rupa gitu kan. Nah mungkin itu saja, semoga teman-teman dan keluarga selalu diberi kesehatan dan rezekinya pun selalu diberi kelancaran. Mau Ujang pamit, sampai jumpa lagi di next video.